Tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau nggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan? Seperti yang saya mengatakan, telah datang batang hidungnya. Ya. Bukan hidungnya datang sendiri begitu, tidak. Ya, maksudnya hidung itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar punya hidung. Kita nggak pernah bilang datang batang hidung meja, nggak ada, karena meja nggak punya hidung. Demikian juga seorang mengatakan wajah bisa diartikan zat, benar bisa diartikan zat, tetapi hanya digunakan kepada zat yang benar-benar punya apa? Wajah. Saya tidak melihat wajahnya pada hari ini, maksudnya tidak melihat orangnya secara penuh. Paham? Tetapi kalau orang tersebut asalnya nggak punya wajah, nggak mungkin kita menggunakan kalimat wajah sebagai perwakilan zat. Paham atau tidak poin ini? Ini poin paling penting. Taruhlah kita sepakat bahwasanya wajah itu adalah maksudnya zat, tangan artinya kekuatan, namun kita tidak gunakan lafal-lafal tersebut kecuali kepada zat yang benar-benar punya wajah dan punya apa? Punya tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini Ustadz Firanda ini kan kita kenal sebagai orang Salafi Wahabi ya. Akidahnya ya seperti itu. Dan saya lihat dari omongannya ini mengajak bermain-main dengan logika. Ya, biasanya sih Salafi Wahabi ini paling anti. Membahas Allah, membahas apapun pakai akal-akalan tidak bisa. Tapi itu kan bahasanya ini kan kalau kita cerna, kalau ada orang yang mengatakan yadullah atau wajhullah itu, yadun artinya bukan tangan hakiki, bukan tangan lah, tapi ya nikmat, ya kekuatan, atau wajhullah itu bukan wajah secara hakiki, tetapi ya Allah, zat Allah itu bukan wajahnya gitu. Maka sebetulnya di bagian akhir kan dia ngomong, ya dia itu tetap mengakui bahwa Allah itu ya bertangan, Allah itu ya berwajah, kan begitu. Kenapa? Karena ketika tangan atau wajah ini, walaupun diartikan kiasan, itu mesti dinisbatkan kepada zat yang memang punya tangan, punya wajah. Lalu memakailah bahasa-bahasa kiasan sehari-hari. Untuk menjelaskan itu, hujahnya adalah misalnya orang ngomong, si Maman panjang tangan. Memang tidak faktual secara hakiki tangannya panjang, enggak. Artinya tangan di situ bukan hakiki, tetapi karena sering mencuri. Bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab malah panjang tangan itu sering memberi. Artinya tangannya sering bersedekah ya, kita pakai yang Arab saja. Itu ada ketetapan memaknai tangan walaupun bukan secara hakiki tetapi hanya kiasan saja, mensifati dia orang yang sering memberi, lalu kita sebut dia panjang tangannya walaupun faktanya tangannya itu tidak panjang, biasa aja gitu. Itu karena sebetulnya si Maman punya tangan. Oh gitu. Oke. Atau misalnya kita ngomong, saya belum melihat batang hidungnya Mukidi. Yang kita maksudkan bukan hidungnya, tapi Mukidi secara keseluruhan. Artinya batang hidung di situ tidak dimaknai batang hidung hakiki, tapi kiasan saja. Tetapi ini dinisbatkan mesti kepada Mukidi. Tidak pernah kita ngomong batang hidung bola, atau kita tidak pernah ngomong pintu panjang tangan gitu. Mesti dinisbatkan kepada zat yang memang punya tangan. Termasuk muka gitu, batang hidung gitu. Jadi kalau menisbatkan wajah kepada Allah, walaupun wajah tidak diartikan secara hakiki, tetap saja berarti Allah ada wajahnya. Menisbatkan tangan kepada Allah, walaupun tidak diartikan tangan secara hakiki, sejatinya tetap menyatakan Allah ada tangannya, begitu. Ini seolah-olah wow gitu ya. Masuk akal ya juga ya. Berarti Allah ya tetap ada tangannya, tetap ada wajahnya, tetap berwajah dan bertangan, tetap punya tangan, punya wajah. Mau diartikan yadullah itu tangan secara hakiki atau secara kiasan, tetap saja Allah itu ada tangannya. Kenapa? Karena kalau mau diartikan secara hakiki ya jelas ada tangannya. Diartikan secara majazi pun atau kiasan saja pun ya mesti biasanya kiasan itu mesti itu pasti ya dinisbatkan kepada zat yang memang ada tangannya. Tidak mungkin ada narasi tangan Allah kalau Allah tidak ada tangannya, kan begitu. Mau tangan diartikan majazi atau hakiki, kira-kira sudah paham kan? Sekarang pertanyaannya begini, apa iya ketika satu kata itu diartikan secara kiasan itu mesti dinisbatkan kepada sesuatu yang memang memiliki kata tersebut? Misalnya ketika tangan diartikan sebagai kiasan dinisbatkan kepada sesuatu, berarti sesuatu itu punya tangan. Sekarang misalnya anak. Kalau anak Muhammad, kalau anaknya Maman, iya Maman punya anak. Oke. Jadi walaupun kita mau bilang anak ini secara hakiki atau secara kiasan, tetap Maman punya anak. Wajar. Bagaimana dengan anak gunung?
Memang gunung punya anak. Kita sepakat ya, anak gunung itu maksudnya anak bukan anak yang kita pahami. Secara hakiki, anak ya lahir dari ibunya, baik itu binatang, brojol dari binatang yang betina, disebut anak sapi, anak kucing gitu. Anak gunung, oh, bisa nggak kita terima anak gunung ini anak diartikan sebagaimana anak hakiki? Enggak kok. Lalu, walaupun kita mengartikan anak gunung ini bukan anak hakiki tapi kiasan saja, kalau pakai teorinya Pak Firanda, berarti gunung memang pasti punya anak. Tambah bingung kita, mana ada gunung punya anak? Oh, kalau kamu bilang anak itu kan sesuatu yang berasal, misalnya gunung Krakatau besar meletus, terus ada gunung kecil itu anaknya gitu, oke. Anak panah, anak panah. Ini kita kan bahasa terima, anak panah. Yang tajam itu anak panah itu ya. Tidak tahu saya yang busur yang mana. Pokoknya ada bahasa anak panah. Apa iya? Kita sepakat anak panah, bahasa anak di situ tidak diartikan sebagaimana anak secara hakiki. Anak secara real gitu. Kita artikan kiasan. Tapi kalau pakai teori Pak Firanda berarti panah itu memang pasti punya anak. Agak repot juga. Anak ini. Lucu-lucuan saja, ini logika. Ya kamu anggap ini saya lucu-lucuan. Tapi kan ya mereka juga lucu. Untuk apa kita menanggapi hal yang lucu terlalu serius? Kita ikut saja perkembangan mereka bermain akal. Buah. Kita paham buah itu apa sih? Buah mangga. Yang buah berasal dari pohon mangga. Kalau kelapa tidak bisa disebut buah mangga karena dia buah kelapa kan gitu. Sebaliknya buah kelapa tidak bisa disebut buah mangga karena berasalnya tidak dari pohon mangga, tapi dari pohon kelapa. Sesuatu yang berasal dari dari pohon itu buah namanya. Sekarang kalau buah hati, artinya misalnya buah hati ini kita artikan buah bukan buah secara hakiki tapi kiasan saja, tapi tetap dinisbatkan kepada hati di mana hati mesti punya buah. Sama dengan tangan, bukan hakiki tapi majazi, dinisbatkan kepada Allah berarti Allah punya tangan. Buah hati, buah bukan hakiki tapi kiasan. Kalau dinisbatkan kepada hati berarti hati harus ada buahnya. Memang iya hati ada buahnya. Buah bibir, bibir ada buahnya. Buah bibir itu kan kiasan, bukan buah secara hakiki. Tapi karena dinisbatkan kepada bibir berarti otomatis bibir mesti ada buahnya. Kita bingung gimana bibir berbuahnya. Ya, repot sekali kalau bibir kita berbuah. Sariawan iya. Buah tangan kita berbuah gitu. Oleh-oleh gitu kan, buah tangan. Ya. Terus roda misalnya. Roda becak ya oke. Roda sepeda motor oke. Roda kontainer oke. Roda pesawat oke. Roda zaman. Roda zaman mesti roda masuk di sini bukan hakiki. Tetapi kiasan saja. Kalau pakai teorinya Firanda, berarti zaman itu ada rodanya. Kita bingung di mana zaman ada rodanya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menolak zaman ada rodanya, tapi kita terima kiasan roda zaman, berarti kita itu bisa mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak ada tangan Allah, tidak ada muka Allah. Ketika ada tangan, ada muka, kita maknai kiasan. Tapi kalau kata Firanda kan kalau memaknai kiasan pun tangan dan muka itu berarti Allah ya ada tangan ada muka. Berarti roda zaman, kalau roda ini kita maknai secara kiasan pun zaman ada rodanya. Sekarang kalau kamu bertanya memang ada bahasa roda zaman? Ada. Apa dalilnya? Ada. Qala Ebit GAD ya. Roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati, sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Nah itu ya. Sampai di sini aja cukup. Kalau kamu teruskan lagunya, nanti malah nyerempet-nyerempet ke akidahnya orang sono. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Nah, yang di sana nih macam ada tempat gitu ya. Ya wallahu alam bukan Ebit berarti Wahabi. Tapi kok ada yang di sana gitu. Jadi kalau ada di sana itu kan seolah-olah tempatnya gitu kan begitu. Terus lanjut mata. Kita tahu mata itu apa sih? Ya sudahlah nggak usah jelaskan mata itu apa.
Kalau ada orang ngomong mata angin, mesti mata di situ maksudnya bukan mata secara hakiki, mata seperti ini bukan. Tapi itu kiasan saja. Tapi berarti angin ada matanya. Ya, entah ada matanya di mana matanya. Ada sebentar, yang terakhir nanti jangan skip dulu. Yang terakhir nanti akan saya sampaikan bagaimana Wahabi ini mungkin punya hujah kalau sampai akalnya ya, yang sangat keren, tapi akan saya patahkan juga. Sekarang mata pisau. Mata pisau tentu mata tidak artinya mata. Tidak mata secara hakiki gitu, tapi mesti kiasan. Apa berarti pisau ada matanya? Mata pena, mata air. Air ada matanya tak? Matahari. Mataliti, oh bukan mataliti itu namanya. Matamu, iya kamu ada matanya. Saya ulang, matamu, iya kamu ada matanya. Benar. Mau mata diartikan hakiki diartikan majazi, ya kamu ada matanya gitu. Jadi begitu nak ya, anak-anak begitu. Membahas akidah itu bukan bahasanya orang bodoh. Gitu. Janganlah bawa akidah akal-akalan gitu lah ya. Kemudian apa yang saya maksud? Mungkin saja mereka punya bantahan gitu. Itu disiplin atau ketetapan bahwasanya kalau sebuah makna dimaknai hakiki atau dimaknai kiasan dinisbatkan kepada sesuatu, misalnya A dimaknai kiasan dinisbatkan kepada B, berarti secara fakta B ini punya A itu secara hakikinya gitu. Jadi mata dinisbatkan kepada Allah, berarti Allah itu ada matanya, walaupun mata ini tidak diartikan mata, tapi tetap artinya Allah ada matanya kan begitu. Itu bahasa Arab. Jadi jangan sambungkan dengan bahasa Indonesia. Karena kalau disambungkan dengan bahasa Indonesia lain, ada daun pintu. Mana ada pintu ada daunnya. Tapi kita terima ada daun pintu. Di mana daun di situ artinya mesti bukan bahasa secara hakiki. Tapi kiasan saja. Dan kita bisa terima pintu nggak ada daunnya. Daun jendela apalagi. Ya sama dengan matahari dan sebagainya itu. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab enggak. Bahasa Arab itu asal ada kata dinisbatkan kepada kata yang lain. Walaupun kata yang pertama ini artinya kiasan, mesti berarti yang kedua itu memang memiliki yang pertama ini. Apa iya seperti itu? Ngaji bab fikih. Dalam fikih itu ada bahasa roksul mal. Roksul mal itu dalam bab mudharabah, muamalah, kategori mudharabah, kerjasama, ada pemilik modal, ada ada yang pekerja gitu. Roksul mal itu artinya adalah apa ya? Modal gitu ya. Modal. Jadi roksun ini mau kita artikan kepala secara hakiki tidak mungkin. Mesti kita artikan itu kiasan saja. Lalu dinisbatkan kepada mal. Berarti mal itu zat yang mesti ada kepalanya. Mal ini harta. Harta mana ada kepalanya? Kalau duit ada nggak kepalanya? Ada. Gambar Soekarno misalnya ada kepalanya. Dan itu bahasa Arab. Jadi diksi yang dipakai oleh orang Arab pun tidak mesti kalau kata dinisbatkan kepada kata yang lain, lalu kata ini dimaknai secara kiasan, otomatis kata yang menjadi objek penisbatannya ini mesti memiliki ini secara hakiki gitu. Jadi kalau roksul mal berarti roksul ini tidak diartikan secara hakiki tapi secara kiasan, itu artinya mal ini secara hakiki pun punya kepala. Ya bingung kita. Roksul mal kepala harta. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.